Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Suprayati dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional yang berpengaruh. Anggota kelompok 5 terdiri dari Ana Nurfitri, Dea Kusumawati, Rion Papilon Gultom, Salma Arlistia, dan Wiwin Widayanti. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dea. Baik, terima kasih Anna. Yang pertama ada Robert Gardner. Robert Gardner adalah seorang psikolog pendidikan yang mempelopori ilmu pendidikan pada tahun 1940-an. Menurut teori Gardner, proses pendidikan dilihat sebagai sebuah upaya dan proses pengembangan kognitif yang mana bertujuan mengubah sifat, pengetahuan atau stimulasi yang dikembangkan melalui penerimaan dan pengelolaan informasi yang mana akan menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Gardner mengembangkan teori belajar yang merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitif visual, yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi. Dorongan dari lingkungan akan mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Kondisi eksternal ini oleh Gardner disebut Gardner Nine Levels of Learning, yang merupakan proses sistematis yang memiliki pendekatan behavior dengan fokus pada hasil atau perilaku selama proses pembelajaran. Tahap proses kognitif Gardner yang terjadi dalam kegiatan belajar yaitu yang pertama ada memberikan perhatian. Pada proses awal, pembelajaran harus menarik perhatian siswa sehingga siswa diharapkan siap dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Perhatian siswa dapat ditingkatkan dengan memberikan dorongan sesuai dengan kognisi yang ada. Selanjutnya ada memberitahu siswa tentang tujuan belajar. Dilakukan agar siswa mengerti dan mempunyai tujuan dan harapan belajar, agar siswa mampu menemukan sendiri esensi dari belajar tersebut. Kemudian sampai manfaat apa yang akan didapatkan dari pembelajaran tersebut, serta pemberian tugas kepada siswa. Lalu selanjutnya ada membangun kembali pengetahuan yang lalu. Siswa perlu mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian mengintegrasikan dengan materi-materi yang akan dipelajari. Lalu ada presenting the stimulus. Ketika menjelaskan materi pembelajaran, guru menggunakan contoh serta disampaikan dan dikemas dengan secara menarik. Selanjutnya ada memberikan panduan belajar. Diberikannya arahan serta bimbingan dan pedoman dalam rangka memudahkan siswa mencapai tujuan selama proses pembelajaran dengan cara memberikan beberapa pertanyaan pada siswa. Lalu ada menampilkan kinerja. Siswa diminta untuk menjelaskan kepada guru terkait dengan materi yang telah dipelajari, untuk meyakinkan guru ataupun dirinya sendiri dalam bentuk tindakan untuk menampilkan kemampuannya. Lalu ada memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik untuk membantu siswa mengetahui tentang pemahamannya serta bagaimana hasil untuk kerja yang dihasilkannya. Lalu menilai kinerja, bagian dari peristiwa pembelajaran yang berfungsi menilai kemampuan siswa, sehingga perlu dibuat alat penilaian yang konsisten agar dapat mengukur tingkat pencapaian belajar siswa. Yang terakhir ada meningkatkan retensi atau ingatan dan pengetahuan. Guru memberikan latihan pada siswa untuk memberdayakan pengetahuan yang dia dapat kapanpun waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita akan membahas tentang pemikiran John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh yang menggunakan pendekatan empirisme. Dalam kehidupannya, John Locke juga dipandang sebagai salah satu figur penting dalam era pencerahan. John Locke menekankan betapa pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya kehadiran dari eksperimen-eksperimen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi next. Menurut Locke, proses manusia mendapatkan pengetahuannya adalah dari pengalaman. Dalam Takraw 1969, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Pikiran manusia diibaratkan sebagai lembaran kertas kosong atau dikenal dengan konsep tabula rasa. Melalui pengalaman yang dianggap sebagai bagian dari konsep pendidikanlah, kertas tersebut akan terisi. Locke berpendapat bahwa cara manusia memperoleh pengetahuan itu dengan proses belajar yang meliputi percobaan atau eksperimen dan pengalaman atau experience.
yang dilibatkan perasaan atau emosi, yakni melibatkan pengalaman indrawi dan refleksi dalam Hadiwijono tahun 1985. Next. Nah, dalam pemikirannya, John Locke memetakan pendidikan dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia atau bangsa. Berikutnya, mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Locke juga menunjukkan tujuan pendidikan dengan menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Pendidikan juga bertujuan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan membaharui sistem pemerintahan yang ada. Lalu berikutnya kita melihat tentang hakikat pendidikan menurut Locke. Menurut Locke, seluruh pengetahuan pada hakikatnya berasal dari pengalaman. Dalam bukunya An Easy Concerning Human Understanding, Locke berpendapat bahwa ide datang dari 2 sumber pengalaman, yaitu pengalaman lahiriah atau sensation dan pengalaman batiniah atau reflection. Materi-materi diperoleh secara pasif melalui panca indera dan dengan aktivitas pikiran materi-materi itu disusun menjadi suatu jaringan pengetahuan yang disebutnya sebagai reflection. Ready next. Lalu yang ketiga ada metode pendidikan. Pada dasarnya, Locke menolak metode pembelajaran yang biasa dan menyertakan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan Locke adalah pelajaran melalui praktek. Metode harus membawa para murid kepada praktek aktivitas-aktivitas kesopanan yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa. Lalu yang terakhir dari pemikiran Locke adalah kurikulum pendidikan. John Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Menurut Locke, pengembangan kepribadian yang baik terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kebijakan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Lalu slide berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada Martinus Jan Langevel. Martinus Jan Langevel merupakan seorang ahli pedagogik yang lahir di Haarlem, Belanda pada 30 Oktober 1905. Langevel merupakan seorang yang berpengaruh di bidang pendidikan dan juga seorang yang pengembang sekolah fenomenologi. Next. Nah, pendidikan itu muncul dari adanya interaksi antara orang dewasa, yaitu pendidik dan juga peserta didik, yang berada dalam satu kesatuan yang utuh dalam proses pendidikan. Pendidikan yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan yang diutamakan dan bukan hanya sebatas transfer pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang dewasa kepada peserta didiknya. Boleh next. Nah, menurut Langevel, pendidikan itu ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada seseorang yang bertujuan kepada pendewasaan seseorang, atau lebih tepat, membantu seseorang agar cukup dewasa dan cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Pengaruh dan pengembangan tersebut datangnya dari orang dewasa atau diciptakan oleh orang dewasa, yaitu pendidik dan orang tua, melalui institusi sekolah, di mana melibatkan buku, peraturan hidup sehari-hari, dan sebagainya yang ditunjukkan kepada pengembangan orang yang belum dewasa. Selanjutnya, di sini Langevel menjelaskan bahwa pedagogik itu atau ilmu mendidik merupakan satu ilmu yang bukan hanya menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakikinya objek tersebut, namun melainkan mempelajari bagaimana hendaknya harus bertindak terkait dengan objek tersebut. Atas dasar tersebut, maka ilmu mendidik disebut juga seperti halnya dengan ilmu yang bersamaan sifatnya satu ilmu praktis. Tetapi biarpun demikian, dapat dibedakan ilmu mendidik teoritis daripada ilmu mendidik praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih Rion. Selanjutnya kita akan membahas tentang John Dewey. John Dewey dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. Nama orang tuanya adalah Archibald dan Lucina. Ia merupakan anak ketiga dan memiliki 3 saudara. Keluarga besar dari John Dewey berasal dari New England. Dewey banyak menulis tentang psikolog dan filsafat. Dalam pandangan Dewey, filsafat merupakan pengungkapan secara terus-menerus terhadap perjuangan manusia. Ia mengembangkan jenis logika yang tidak termasuk logika formal maupun logika kebenaran. Boleh di next. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis pemikiran pragmatisme. Ia dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuan di bidang psikologi pendidikan. Ia lahir di Burlington pada tahun 1859 dan menempuh pendidikan di Baltimore. Semasa hidupnya, ia bekerja sebagai profesor di bidang filsafat dan pendidikan di beberapa universitas. Dewey menghasilkan karya tulis sebanyak 40 buku dan artikel yang sedikitnya berjumlah 700 artikel. Pengaruhnya yang terpenting adalah pemikiran untuk menggunakan psikologi dalam kehidupan praktis. Boleh di next. Di Amerika Serikat, ia menjadi pendiri dari Laboratorium Psikologi Pendidikan pertama di Universitas Chicago dan juga yang kedua di Universitas Columbia. Dewey berpandangan bahwa filsafat yang berdasarkan kepada pengalaman nyata yang diselidiki secara kritis dan aktif dapat menyusun nilai-nilai maupun norma-norma. Dewey memberikan pengaruh bagi pengembangan filsafat pendidikan khususnya pada pendidikan progresif yang dilandasi oleh pragmatisme dan progresisme. Ia merupakan pengusul diadakannya pembelajaran kontekstual di kelas khususnya Amerika. Selain itu, ia menjadi pemikir yang mengubah sistem pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang awalnya mengutamakan asimilasi menjadi mengutamakan perilaku sosial dengan sistem demokrasi dan toleransi. Boleh di next. Kemudian pada tahun 1884, ia meraih gelar doktor dan kemudian bekerja sebagai instruktur di Universitas Michigan. Ia juga menjadi profesor di Universitas Minnesota dan mengajar di universitas tersebut pada tahun 1888 sampai 1889. Kemudian pada tahun 1889, Dewey kembali ke Michigan untuk menjabat sebagai Kepala Departemen Filsafat Universitas Michigan hingga tahun 1894. Selama menjabat, ia banyak mengkaji tentang logika, psikologi, dan etika. Next. Pemikiran-pemikiran Dewey memiliki pengaruh yang besar bagi pragmatisme. Pemikiran pragmatismenya disebut juga sebagai eksperientalisme karena ia menjadikan pertumbuhan manusia sebagai tujuan dari pendidikan. Ia meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat yang selalu berubah, sehingga pemikirannya dinamainya sebagai pertumbuhan. Pemikiran pragmatismenya menjadi salah satu landasan pemikiran yang memulai penyelenggaraan pendidikan massal. Dewey mengembangkan pemikiran dari tokoh pragmatisme lainnya yaitu Charles Sanders Peirce dan William James. Hasil pengembangannya disebut sebagai teori instrumentalisme. Teori ini menyatakan bahwa penyelesaian persoalan sosial harus menjadi fungsi dan kognisi. Dewey memiliki beberapa pandangan mengenai pendidikan bagi anak. Ia meyakini bahwa anak merupakan pembelajar yang aktif. Karenanya, pendidikan seharusnya diutamakan pada pembelajaran kepada anak secara menyeluruh, serta memberikan kemampuan adaptasi lingkungannya kepada anak. Ia juga meyakini bahwa anak-anak harus memperoleh cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir akademik di sekolah. Dewey meyakini pendidikan yang layak merupakan hak dari semua anak. Pendapatnya ini mengacu kepada kondisi pendidikan pada masa hidupnya yang hanya menjadi hak bagi anak dari kaum borjuis. Dalam pemikiran Dewey mengenai subjek pendidikan, anak berperan sebagai subjek utama dalam pengembangan kurikulum. Ia mengemukakan bahwa pendidikan harus bersifat demokrasi. Kurikulum harus dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta memiliki sifat keterbukaan dan fleksibel. Dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Education,
Ia memberikan landasan pengadaan pendidikan inquiry yang sesuai dengan paham yang dianutnya dalam pendidikan, yaitu konstruktivisme. Ia mempersiapkan pendidikan yang menghasilkan alumni yang dapat bekerja menjadi warga negara dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara bebas. Selanjutnya adalah Lev Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky lahir di kota Orsha pada 17 November 1896. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi dengan status sosial kelas menengah. Vygotsky mengawali pendidikannya di gimnasium. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum di Universitas Negeri Moskwa dengan bantuan beasiswa. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak, ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru, sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Boleh di next? Vygotsky memiliki sebuah pemikiran filsafat mengenai manusia dan lingkungan. Ia meyakini bahwa manusia bukanlah hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keperluannya. Teori konstruktivisme sosial berkembang dari pemikiran tersebut. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial adalah cara untuk membentuk kognisi anak. Vygotsky memiliki minat dalam pengungkapan esensi dan dari serangkaian aktivitas yang bermakna di lingkungan sosial dan budaya. Vygotsky menghasilkan teori belajar yang mampu melakukan akomodasi atas revolusi sosiokultural pada teori belajar dan pembelajaran. Ia mengemukakan bahwa pikiran seseorang tidak dipahami melalui isi pikirannya dan kedalaman kejiwaannya. Pemahaman ini hanya perlu diperoleh dari latar sosial, budaya, sejarah yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam pemikiran Vygotsky terdapat makhluk hidup yang sangat aktif dan subjektif, yaitu anak-anak. Melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya, anak-anak dapat membentuk pengetahuan. Cara berpikir dan kognisi yang dimiliki oleh anak-anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budayanya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tokoh selanjutnya adalah Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang mempelajari anak di awal abad ke-20. Teorinya membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 dan masih digunakan hingga saat ini. Teori perkembangan Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal anak akan ditentukan oleh skema sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke dalam skema itulah yang dapat direspon oleh anak. Tolong di next. Teori Piaget berfokus pada anak-anak mulai dari lahir hingga remaja dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget dalam Wills 2019. Yang pertama, tahap sensori motor usia 18-24 bulan. Tahap ini merupakan yang pertama dari 4 tahap teori perkembangan. Teori ini meluas sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dan merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik seperti menggapai atau menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa yang terjadi di dunia secara alami akibat dari tindakan tersebut. Misalnya, ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya dia lihat
kini tidak terlihat atau hilang, dan sang anak aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang. Tahapan yang kedua adalah praoperasional usia 2-7 tahun. Tahap ini merupakan tahap kedua dalam teori Piaget. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun hingga berakhir kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Pemikiran anak selama tahap ini adalah sebelum operasi kognitif, artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja, menuju tahap yang konkret, ketika ia bisa menggunakan pemikiran yang logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek, dan terlibat dalam permainan simbolik. Tahap ketiga yaitu operasional konkret usia 7-11 tahun. Periode ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran yang logis. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Tahapan yang keempat adalah operasional formal usia 12 tahun ke atas. Tahap ini terjadi ketika anak memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide yang ada di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Next. Menurut Piaget dalam Wales 2011 menyatakan bahwa pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respon refleksif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Tingkatan perkembangan intelektual manusia mempengaruhi kedewasaan, pengalaman fisik, logika, dan transmisi sosial. Teori Piaget sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak, karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pembelajaran, kita bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi anak, misalnya dengan cara menyampaikan materi bagi siswa sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh anak. Tokoh selanjutnya adalah Jean-Jacques Rousseau, adalah seorang filsafat Jenewa, penulis, dan komposer pada abad ke-18. Dalam tulisan Rousseau yang berjudul Emile atau tentang pendidikan, Rousseau memberikan suatu ide pedagogis yang juga berdasarkan prinsip back to nature dalam Hammersma tahun 1984. Prinsip pendidikannya ini tidak lepas dari pemikirannya tentang kebudayaan melawan alam. Menurut Rousseau, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan untuk memberikan kesempatan kepada anak memperkembangkan kebaikannya sendiri yang alamiah. Menurutnya, jika manusia ingin selamat, hanya ada satu jalan, yakni kembali kepada keadaan awal atau back to nature. Menurut Rousseau, salah satu kebudayaan yang bertanggung jawab atas hal itu adalah pendidikan. Tulisan ini bertujuan mengupas konsep pendidikan Rousseau sekaligus ide strategis yang relevan. Dalam bukunya, ia mengemukakan pendidikan pedagogis dengan konsep kembali kepada alam dengan pendekatan yang bersifat alamiah. Ia menunjuk Emile sebagai karakter utama yang tumbuh sesuai dengan keadaan alam dan belajar dengan metode yang menekankan pembelajaran menurut perkembangan dan proses penyelidikan alamiah. Ia bertujuan membebaskan anak dari belenggu peradaban yang merusak masyarakat dan individu. Jantung filsafat pendidikannya berangkat dari sudut pandang anak karena berakhlak mulia, liberal bagi anugerah bahwa anak sama seperti Kopernikus yang menghancurkan kosmologi di abad pertengahan. Rousseau mengakhiri konsepsi tradisional anak dengan menunjukkan bahwa ia adalah makhluk alam dan bahwa dia bertindak dan tumbuh dalam keselarasan dengan hukum alam. Ia percaya jika anak dibiarkan berkembang secara alami tanpa kendala yang dipaksakan oleh masyarakat kepada mereka, maka potensinya akan berkembang sepenuhnya, baik secara pendidikan maupun moral. Prinsip dasar pendidikan menurutnya suatu pendidikan harus diresmikan dengan sifat dan kebutuhan individu setiap anak. Ia sangat menekankan kebebasan anak sebagai hukum dasar pendidikan.
Daya dorong alamiah dalam diri setiap anak seperti cinta diri dan tidak boleh dibatasi. Tujuan akhir dari pendidikannya adalah untuk melestarikan kebaikan alamiah dan kebajikan dalam hati manusia, serta menciptakan masyarakat yang selaras dengan situasi manusia sekarang. Next. Konsep pendidikan menurut Rousseau bersifat negatif, yang artinya pendidikan bertujuan melindungi kepekaan emosi hati dari kebiasaan jahat dan menjaga pikiran dari kesalahan. Seorang anak harus dibiasakan untuk melakukan sendiri sesuatu yang menjadi kebutuhannya, bukan karena aturan atau paksaan dari luar. Selain pendidikan negatif, metode pendidikan yang ditawarkan oleh Rousseau harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Rousseau menyebutkan bahwa perkembangan anak harus sesuai dengan tahap usia masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.